Haleluya, sekali lagi shalom. Senang sekali kembali bersama-sama dengan keluarga, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dan khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Pastor John bersama dengan Ibu Gembala dan tentu semua jemaat Tuhan yang kembali mempercayakan kami. Saya bersama istri kembali hadir di sini dan biarlah kita hanya dibawa berpusat kepada Yesus Kristus saja. Amin. Haleluya saudara. Pada sore hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu anak-anak penerima janji. Katakan bersama-sama, anak-anak penerima janji. Haleluya. Waktu saya kecil saudara, tentu kita juga ya waktu pernah ngalamin masa-masa kecil, tentu kita sangat menanti-nantikan saat dimana kita boleh mendapatkan sesuatu dari orang tua kita. Karena apa yang dijanjikan oleh orang tua kita. Biasanya orang tua kita menjanjikan itu saat-saat kita lagi sekolah gitu ya. Nanti kalau kamu naik kelas, kalau kamu lulus, kalau kamu ini dan itu, banyak janji saudara. Walaupun mungkin hal-hal yang sederhana yang diberikan, tapi pasti kita berharap untuk hal itu terjadi. Betul enggak? Nah saudara, pada sore hari ini tentu sebagai orang percaya atau katakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bersama-sama pasti ada waktunya di mana kita tentu mengharapkan sesuatu yang mungkin enggak janji dari Tuhan tetapi mungkin janji dari seseorang. Bagaimana ketika saudara menghadapi hal ini? Tentu kenapa saudara berharap dia dapat memberikan dalam hidup saudara? Tentu karena dia pernah berjanji. Amin. Pernahkah saudara diberikan janji gitu ya oleh seseorang, teman, sahabat, kolega, teman kerja. Nah dari situlah kita berharap oke, ya mungkin satu waktu ketika saya membutuhkan pertolongan maka saya akan mendapatkan bantuan, kira-kira seperti itu. Itulah manusia bisa berjanji tetapi tidak semua manusia bisa menepati janjinya. Betul enggak? Tidak semua. Saya barusan ya khususnya saya sudah sharing sama pastor saudara gitu ya. Ya itulah janji manusia. Tetapi kita diajar oleh Tuhan, syukur, puji Tuhan kita memiliki Bapa yang luar biasa yang tidak pernah mengingkari janjinya untuk kita. Nah, pada sore hari ini kita sama-sama akan melihat kita sebagai anak-anak. Kita adalah anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, Elohim. Kita semua adalah orang-orang yang diberikan janji oleh Tuhan. Salah satu kenapa saudara datang ke tempat ini atau beribadah, karena saudara percaya janji Tuhan. Amin. Karena kita percaya janji Tuhan. Ya, kita buka satu ayat dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49, boleh ditayangkan, dikatakan demikian. Yesus berkata ini ketika dia sudah bangkit saudara ya. Dia itu sebentar lagi akan naik ke sorga. Dan dia berjanji kepada murid-muridnya. Dia katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus berjanji, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi Yesus tahu bahwa Bapa berjanji bagi anak-anaknya. Hari ini saudara harus dengar perkataan firman bahwa ada janji Bapa bagi kita. Dikatakan bahwa Yesus akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah kita membaca ini sudah diberikan, bukan belum diberikan saudara. Kalau murid-murid pada zaman itu, pada waktu itu ketika Yesus mengatakan mereka belum mengalami, belum menerima. Nah kalau kita tinggal mengingat bahwa ini sudah terjadi. Amin. Ini sudah terjadi. Tidak ada lagi keraguan kita bahwa Tuhan sudah menepati janjinya untuk hal ini. Di sini saya garis bawahi, dikatakan tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Diperlengkapi atau di apa ya saudara? Dipersiapkan, diberikan satu kelengkapan.
dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi hal ini bukan berbicara sesuatu hal materi saja, tapi intinya berbicara tentang otoritas. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini yang menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ini yang menjadi kekuatan kita. Karena kalau kita berkata apa kekuatan kita orang percaya? Yesus, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5, kita memiliki kekuatan ini yang tidak diberikan oleh dunia kepada kita. Dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah, 1 Yohanes 5 ayat 4, mengalahkan dunia. Bukankah tiap hari kita berperang, saudara? Kita bukan berperang secara fisik, tetapi kita berperang secara rohani sesungguhnya. Menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan yang seringkali tadi saya sudah awali dengan ada orang berjanji tapi janjinya belum ditepati. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi ini? Belum lagi mungkin ada orang yang katakanlah sesuatu yang tidak menyenangkan saudara, atau ada sesuatu yang saudara sedang hadapi, pergumulan, persoalan. Saudara perhatikan di sini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Paulus menyampaikan dalam Efesus pasal 6, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Artinya ada satu pekerjaan iblis yang selalu berusaha menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Artinya ada selalu intimidasi si iblis yang membuat kita merasa ragu apakah kita sudah diampuni atau belum. Artinya di dalam kehidupan kita ada si iblis yang mungkin akan berusaha untuk menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Artinya ada si iblis yang masih berusaha untuk membuat saudara menjadi orang yang paling baperan, paling mudah tersinggung. Dan akhirnya banyak orang yang akhirnya mundur di dalam pelayanan. Karena apa? Karena tidak bisa mengalahkan dunia. Dunia ini yang tadi saya katakan, yaitu banyak hal bisa terjadi yang kita tidak harapkan. Dikecewakan, dimarahi, disinggung, dihina, difitnah. Banyak hal yang kita tidak harapkan bisa terjadi. Tetapi ada hal yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Amin. Yesus memberikan janji, aku akan memberikan seorang penolong bagi kita semua. Dan itu berbicara tentang otoritas saudara. Supaya kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tadi ayat yang pertama kita baca. Nah, untuk apa kuasa itu diberikan? Sebentar lagi gereja ya seperti kita pada umumnya karismatik Pentakosta akan setelah Yesus naik ke surga 10 hari kemudian ada doa apa saudara? Doa Pentakosta seperti itu. Hari ketuangan Roh Kudus. Sayangnya banyak orang Kristen terjebak pada ritualnya tetapi tidak mengalami kuasanya yang sungguh-sungguh. Atau mereka hanya ingin mencari sensasi saja gitu saudara. Ya, tidak bermaksud untuk menyindir atau apapun, tetapi banyak orang yang merasa bahwa itulah saat di mana dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi setelah itu tidak terjadi sesuatu. Cuma sensasinya saja yang dicari. Padahal ini lebih dari sekedar sensasi. Ini adalah otoritas. Kuasa. Amin saudara. Tidak menunggu hari 10 hari berdoa baru mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hari ini pun saudara sesungguhnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, Roh Kudus itu, kuasa itu untuk apa? Untuk kita gunakan mengalahkan dunia. Dan sarana atau cara di mana kita bisa mengalahkan dunia dengan iman. Katakan dengan iman. Dengan apa yang kita percaya tentang janji-janji Tuhan. Saya baca selanjutnya dulu ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Siapa saudara? Yang bisa mengalahkan dunia bukan gembala, bukan pelayan-pelayan Tuhan saja, bukan pendeta atau pastor saja, tetapi setiap mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Jadi saudara dan saya semuanya sebenarnya diberikan janji yang sama. Amin. Kalau saya bisa berdiri hari ini, kita semua bisa berada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi apakah dalam perjalanan kasih karunia Tuhan saudara enggak menghadapi pergumulan? Pasti ada. Pasti ada, sakit penyakit bisa saja terjadi. Ya tahun yang lalu di bulan Juli saya sudah pernah saksikan juga pada saudara melalui ibadah online. Ya, itulah fakta kenyataan yang kita hadapi. Sakit yang luar biasa mungkin saudara juga alami. Tapi saya percaya bahwa ada kuasa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita jangan menyerah. Ya saudara, kalau lagu tadi kita nyanyikan gitu ya, sungguh indah jika bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tetapi jangan saudara memahami lagu ini dengan berpikir bahwa sakit pun itu dari Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit bagi kita. Sehingga waktu saya COVID dalam meregang nyawa karena itu varian Delta, saya gak percaya bahwa Tuhan izinkan COVID ini datang dalam hidup saya. Saya gak percaya hal itu. Yang saya percaya bahwa Tuhan memberikan saya kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Karena dia mati di kayu salib bukan untuk mengizinkan sesuatu yang buruk datang dalam hidup saudara. Justru dia menahan segala yang buruk, kutuk, sakit, penyakit supaya itu tidak menimpa saudara. Bagaimana mungkin dia yang mengalami itu terus dia mau mengizinkan sakit penyakit untuk saudara? Tidak saudara. Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit. Amin. Tuhan tidak pernah mengizinkan hal yang buruk. Tapi memang kenyataannya kita masih bisa alami. Kenapa? Why? Karena memang dunia ini sudah rusak saudara. Sudah rusak. Bukan Tuhan yang merusak. Tetapi memang rusak karena dosa. Tetapi kita diberikan satu otoritas oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan bagaimana kita bisa mengalami itu? Kita percaya, kita punya iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang mengalahkan dunia dikatakan selain daripada dia yang percaya. Dia di sini maksudnya siapapun dia. Siapapun saudara. Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita pun diberikan janji yang sama oleh Tuhan. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Ini janjinya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Saudara sudah menerima Yesus, amin. Saudara enggak hanya menerima Yesus jadi juru selamat saja, itu sudah pasti. Tapi diberinya kuasa. Amin. Supaya menjadi anak-anak Allah. Apa istimewanya disebut anak-anak Allah dan disebut anak-anak biasa? Ada istimewanya. Makanya khotbah saya pada hari ini saya berikan judul adalah anak-anak Tuhan penerima janji. Haleluya. Dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang pertanyaannya, apa istimewanya anak-anak Allah? Karena dengan anak-anak itulah Yesus mengikatkan dirinya saudara. Karena dengan itulah Yesus mati di kayu salib untuk setiap anak-anak yang mau menerima dan percaya kepadanya. Haleluya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kita melihat berkat dari anak-anak Allah. Kita semua di sini adalah anak. Katakan saya adalah anak. Ya, saudara. Saya ya sudah mungkin Pastor John juga sama ya. Kita sudah hampir 7 tahun saya sudah enggak pernah mengatakan saya hamba. Saya enggak mau mengatakan saya hamba di hadapan Tuhan. Saya bukan hamba. Tetapi saya adalah anak yang dikasihi. Nanti saya jelaskan kenapa, apa bedanya saudara. Kita lihat dulu Roma 8 ayat 17. Dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, tadi dikatakan semua mereka yang menerimanya diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kalau saudara adalah anak yang sudah menerima, maka mari baca bersama-sama, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya, amin. Saya sampaikan di situ dulu. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wah, kalau ngomong ahli waris paling enak di kuping saudara. Bener nggak? Halo, ya. Saya pulang kampung ya, saya nggak punya warisan apa-apa saudara. Ya, karena itu memang sudah orang tua saya sudah bagikan sebelumnya dan
Ya, bukan saya nggak kebagian juga, tapi sekarang nggak ada yang bisa diklaim. Tetapi kalaupun ada seorang datang kepada saya dan mau memberikan warisan, tentu saya dengan senang hati akan menerima. Tapi kalaupun saya nggak akan pernah dapat, saya sudah diberikan ahli waris dari kerajaan sorga. Ya, haleluya. Bersyukurlah, berbahagia kalau saudara menerima itu. Secara katakanlah secara benda, secara materi, saudara-saudara, karena orang tua saudara memberikannya, wow, luar biasa. Nah, di sini dikatakan maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di sini kita bisa melihat ternyata ya kita disebut anak dan menerima kuasa. Anak itu spesial karena kita menerima janji Allah. Nggak bisa sembarangan orang mengklaim saya menerima janji Allah tanpa melalui Kristus. Harus melalui Kristus. Amin. Dan saudara dan saya adalah orang yang berbahagia karena kita semua sudah ada di dalam Kristus. Bapak Ibu yang menyaksikan rekaman ini, dimanapun Anda berada mendengarkan ini, kalau Anda belum menerima Kristus, maka Anda tidak menerima ahli warisnya ini. Tapi kalau saudara dan saya sudah menerima Kristus, maka janji-janji Allah menjadi berhak di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan di sini, saya lanjutkan kalimatnya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, pahami ayat ini bukan sedang mengatakan bahwa kalau Anda menjadi anak-anak pasti menderita. Satu hal, ada pergumulan, ada penderitaan, iya di dunia ini. Tetapi bersama dengan Yesus sesungguhnya, kalau kita mau melihat konteks ini, kita sudah menderita bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang menerima semua penderitaan agar supaya kita tidak mengalami penderitaan itu lagi. Amin. Di kayu salib Yesus sudah menerima semua penderitaan yang harusnya untuk kita. Karena itu kita dikatakan kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Maka kita bangkit juga bersama-sama dengan Kristus. Saudara jangan takut. Ketika saudara sudah menjadi seorang anak di dalam Yesus Kristus, maka saudara dan saya memiliki janji-janji ini. Apa isi janjinya saudara? Isi janjinya adalah banyak sekali, ada banyak ratusan ayat, ribuan ayat yang kita bisa bacakan tentang janji-janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah, sekali lagi selalu perhatikan, Paulus selalu mengatakan di dalam Kristus. Jadi kita benar-benar adalah orang-orang beruntung karena kita sudah ada di dalam Kristus. Telah mengaruniakan kepada kita semua segala berkat rohani di dalam sorga. Saya selalu tanyakan, di sorga ada sakit gak? Ya gak ada saudara. Di sorga ada tangisan gak? Nggak ada. Di sorga nggak ada air mata. Di sorga nggak ada hal yang buruk. Makanya jangan percaya iblis jangan mempercayai ketika iblis mengintimidasi saudara dan berkata, itu kan Tuhan nggak sayang sama kamu karena kamu nggak ke gereja selama sebulan, akhirnya kamu sakit nih. Tuhan lagi kasih sakit sama kamu. Itu kan warungmu nggak laku. Kenapa? Karena kamu lupa berdoa. Jadi kita dibawa sama iblis untuk melihat bahwa Tuhan yang penyebab semua hal yang buruk. Seakan-akan di sorga ada segudang hal-hal buruk yang sewaktu-waktu Tuhan lemparkan kepada saudara. Ini buat Pak Beni dikasih yang ini. Ini buat Pak David dikasih yang ini. Enggak. Tidak saudara. Karena semua yang buruk itu sudah dilemparkan kepada tubuh Yesus. Amin. Semua yang buruk itu saudara harus imajinasikan semua yang buruk yang harusnya menimpa saya. Karena saya orang berdosa, Yesus sudah terima di kayu salib. Semua yang buruk karena dosa, Yesus sudah menerimanya itu. Amin saudara. Dalam satu konten YouTube saya katakan bahwa murka Tuhan sudah dipindahkan. Tidak lagi dalam hidup kita, tapi sudah dipindahkan 2000 tahun yang lalu di tubuh Yesus. Apa sih isi murka Tuhan? Segala kutuk, segala
hal yang buruk, bahkan sampai kebinasaan, kematian. Semuanya Yesus yang sudah terima di kayu salib. Dan hari ini kita menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam doa Bapa kami ini saya perlu sampaikan lagi pada saudara. Yesus berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini kadang kita melafalkannya begitu gampang, begitu cepat, tetapi kita lupa memaknai apa maksudnya kalimat-kalimat ini. Kalimat yang tadi saya katakan bahwa dia berkata, jadilah kehendakmu. Yesus mengajarkan kita berdoa, jadilah kehendak Bapa. Amin saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Bahwa Tuhan mau kita mengerti bahwa Tuhan mau kehendak yang ada di sorga itu terjadi di bumi. Semua yang ada di sorga terjadi di bumi. Amin. Makanya Paulus menuliskan ini, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadilah kehendakmu di bumi. Jadi kemauan Tuhan terjadi di bumi seperti yang ada di sorga. Dipakai kata seperti. Jadi artinya bahwa di dalam Yesus Kristus, Bapa memandang kita sebagai anak. Bagaimana adanya di sorga, Bapa mau kita juga bisa alami di bumi ini. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi, bukan di sorga kehendaknya terjadi, tapi di bumi. Tetapi sumbernya dari mana? Dari sorga. Amin. Memang kita masih menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, tetapi kita bisa mengalami sorga di dalam hati kita dan pikiran kita. Itu yang bisa membedakan kita dengan orang yang tidak memiliki Kristus. Ada masalah, kita masih bisa tersenyum. Ada mungkin orang yang memfitnah, menghina kita, kita masih bisa memaafkan mereka. Hanya karena sumbernya dari sorga, seseorang itu bisa melakukan seperti itu. Amin. Hanya karena Kristus yang menganugerahkan itu dalam hidup kita, kita bisa melakukan hal seperti itu. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 12. Ini saya mau tandaskan tentang janji-janji Bapa kepada anak-anaknya. Barang siapa memiliki anak, anak ini siapa maksudnya? Yesus. Ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini sangat tegas. Dengan kata lain, kalau saudara ada Yesus, maka saudara pasti hidup. Karena janji-janji Bapa ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Tapi kalau saudara enggak memiliki Yesus, dengan kata lain saudara menolak Yesus, saudara tidak menerima dan percaya kepada Yesus, jangan komplain kalau kita tidak memiliki hidup itu. Karena memang kita menolak Dia. Mungkin hari ini kita berkata, saya enggak butuh Yesus, saya masih bisa bernafas, saya hidup. Betul, kita masih hidup di dunia ini, tapi kehidupan itu hanya sementara. Sedangkan hidup yang dimaksudkan di sini tidak hanya berbicara untuk kehidupan saat ini, tetapi juga berbicara untuk kehidupan kekal. Amin saudara? Ya, haleluya. Kalau kita melihat Yesus jangan cuma berpikir bahwa yang penting masuk surga, itu sudah pasti. Katakan itu sudah pasti. Anda saat ini ada di hidup dan menjalani hidup ini bukan sekedar untuk supaya masuk surga, enggak, itu sudah pasti. Tetapi Tuhan mau kehidupan anaknya di dalam kita hari ini boleh kita rasakan dalam setiap kehidupan kita, setiap saat, kapanpun, dimanapun. Kehidupan Yesus itu hidup dalam hidup kita, karena kata hidup di sini memakai kata bahasa Yunani disebut zoe atau zoso, yang berarti tentang bahwa dialah keselamatan kita, dialah kesehatan kita, amin saudara. Dialah kesejahteraan kita. Berkat-berkat ini mengikuti Yesus dan sudah pasti juga ada di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu ada yang merasa mungkin divonis oleh dokter, dikatakan cancer, nggak bisa sembuh, sakit ini nggak bisa sembuh, sakit itu nggak bisa, jantung, gula dan sebagainya. Saudara, ketika saudara mendengar itu, ya saudara jangan putus asa. Saudara harus percaya firman Tuhan ini bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup.
Dan di dalam hidup itu adalah salah satu adalah kesehatan. Amin saudara, kita mesti imani, percaya. Nah bagaimana kita bisa mengalami ini? Tuhan kasih kita akal sehat untuk supaya bagaimana kita merawat dan menjaga tubuh kita. Tetapi apapun itu semuanya karena kekuatan, karena sumbernya Dia adalah Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Amin saudara. Nah jadi jika demikian janji-janji Tuhan itu, ini sangat sedikit sekali ayat yang kita baca. Tapi paling tidak saya ingin memberikan satu pengertian bahwa saudara dan saya sungguh adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang sudah diberkati Tuhan. Kita adalah anak. Saya mau jelaskan tentang kenapa kita lebih, saudara melihat saudara sebagai anak dibanding sebagai hamba. Ya. Memang masih kita sering mendengar saya ini hamba Tuhan dan sebagainya. Enggak salah juga sih, enggak ada yang salah. Tetapi mari kita memiliki mindset. Kalaupun disebut hamba Tuhan bukan berarti Tuhan melihat Anda itu hamba, tidak. Tetapi yang Tuhan mau Anda memiliki hati hamba. Untuk apa? Melayani Tuhan. Tuhan enggak perlu dilayani. Hati hamba saudara diperuntukkan untuk melayani sesama. Amin. Hati hamba saudara Tuhan butuhkan bukan untuk melayani Dia. Kalau saudara mau memposisikan saudara sebagai hamba untuk melayani Dia, ya saudara, kita tidak akan bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita sulit untuk melihat kasih karunia-Nya. Karena kita selalu memposisikan bahwa kita nggak memiliki hak apa-apa. Kita nggak memiliki pengharapan, namanya hamba, namanya budak. Tetapi kalau anak berbeda, dan memang ini kenyataan rohaninya bahwa Anda dan saya di hadapan Bapa Dia lihat sebagai anak. Tetapi ketika saudara dan saya masih hidup di dunia ini, Tuhan mau berikan dalam hidup kita hati hamba untuk bisa melayani orang lain. Amin. Sederhananya ya mungkin teman-teman yang pernah ikut kelas dulu CCBS itu atau kelas GBI, GBI itu bahwa Yesus atau kita mengerti garis salib itu garis vertikal, ya garis vertikalnya dan garis horizontal. Jadi penggunaan hamba itu tidak digunakan untuk vertikal. Di dalam Kristus Bapa tidak melihat Anda sebagai hamba, tapi Dia melihat sebagai anak. Dia sangat mengasihi saudara. Tetapi garis horizontalnya Dia mau, di dalam Yohanes pasal 13 berkata, inilah perintah yang baru, hendaklah kamu saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak memiliki hati yang melayani? Amin saudara. Jadi hati yang melayani ini sebenarnya adalah mungkin bahasa ininya hati hamba ya. Untuk kita bisa melayani sesama kita. Kita nggak merasa paling hebat, paling luar biasa sehingga cuma saya yang bisa. Enggak, justru kita merasa bahwa kita bisa melayani orang lain itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita nggak punya apa-apa saudara. Hati hamba itu berpikir kita nggak punya apa-apa. Kalau saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa menolong orang lain, itu pun cuma kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita memberi, ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain dalam pelayanan kelihatannya besar di mata manusia, kita selalu ingat bahwa ini bukan kita yang melakukan, tetapi kasih karunia di dalam kita yang memampukan kita. Amin. Jadi sebagai hamba kita melayani sesama, tetapi ketika saudara berhubungan dengan Tuhan, jangan posisikan Anda sebagai hamba, posisikanlah Anda sebagai anak, karena memang itu yang Tuhan mau. Amin saudara. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasih. Sebelum saya akhiri, saya bagikan 3 hal ini. Nah, bagaimana kita bisa mengalami atau bersikap untuk melihat janji-janji Tuhan ini? Yang pertama, saudara, sadari atau selalu ingat siapa saudara di dalam Kristus. Selalu ingat siapa saya di dalam Kristus. Hambakah atau anak? Identitas saudara bukan hamba. Identitas saudara adalah anak-anak. Amin saudara. Ya, Yesus memanggil kita anak-anak. Bapa memanggil kita anak-anaknya. Kita memiliki identitas dalam Kristus, kita adalah anak. Tadi kita sudah baca Roma 8 ayat 17, saya gak perlu bacakan lagi. Dan yang kedua, ya saudara, bagaimana kita bisa melihat janji-janji ini? Ya,
Berapa banyak di sini yang punya polis asuransi? Saya punya, saudara. Itu pun karena ditawar-tawarin gitu ya. Ya, saya punya. Tapi ketika saudara mau klaim polis saudara, apakah saudara cuma langsung, oh saya mau klaim? Pasti saudara baca kan polisnya isinya apa, ya kan? Apa ini klausa-klausanya gitu. Enggak datang, oh saya mau ini, enggak bisa. Saudara mesti tahu dulu isinya apa. Kalau saudara tahu apa yang saudara bisa klaim, maka saudara pasti dengan yakin untuk datang ke kantor asuransi dan mengklaim apa yang dijanjikan. Di dalam Kristus, mari kita berfokus kepada apa yang Dia janjikan. Amin, saudara. Apa banyak yang Dia janjikan? Banyak yang Dia janjikan. Artinya di sini kita percaya bahwa banyak hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jangan minta yang tidak Tuhan janjikan. Saya ingat ketika Adam dan Hawa, khususnya Hawa ya pertama yang akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara mesti ingat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Taman Eden itu berapa hari saudara Dia menciptakan? 5 atau 6? 5 dong. Dia menciptakan Taman Eden berapa hari? 5 hari. Ini kasih karunia. Dia ciptakan semuanya lengkap. Pokoknya gak ada yang kurang. Betul gak saudara? Gak ada yang kurang. Semuanya. Bahkan Tuhan berkata ketika Dia menciptakan sungguh baik, amat baik. Baru hari ke-6 Dia menciptakan manusia. Artinya apa sih? Tuhan itu sungguh baik. Dia gak menciptakan manusia dulu baru yang lain-lain. Manusia enggak punya apa-apa kalau diciptakan dia dulu terus enggak ada makanan, saudara. Enggak ada buah, enggak ada apa yang bisa dimakan dan sebagainya, enggak ada yang bisa dilihat yang indah. Saudara, dari situ saja kita bisa melihat bahwa kita pun yang sudah diciptakan dalam Kristus. Sebelum kita diciptakan baru, dilahirkan baru, Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dia menyediakan Yesus yang adalah segala-galanya. Dengan kata lain, kita juga memiliki berkat-berkat yang luar biasa. Tapi sayangnya ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka tertipu oleh iblis dan iblis berkata bahwa kamu masih ada yang kurang. Ya, ini yang menjadi penipuan iblis. Sehingga Hawa dan Adam dan Hawa mencari apa yang tidak disediakan oleh Tuhan. Jadi dalam kita sebagai anak-anak yang menerima janji dari Bapa, mari kita percaya saja apa yang disiapkan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Klaim janji itu apa yang Yesus katakan, klaim janji itu apa yang difirmankan di dalam Kristus Yesus. Jangan klaim yang lain, saudara. Klaim yang Dia sediakan. Jangan klaim misalnya Ulangan 28. Apa isinya? Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini datang kepadamu. Tadi pagi saya mendengar khotbahnya rekan kita Ibu Ros, yaitu dia hitung itu cuma berapa bagian itu berkat itu, nggak banyak. Tetapi ayat 15, Ulangan 28 ayat 15, tapi apabila engkau tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala kutuknya banyak sekali, saudara. Lebih banyak dari berkat. Jangan klaim firman seperti itu. Firman seperti itu tidak untuk saudara. Jangan juga klaim firman yang berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ada lagunya seperti itu. Itu bukan untuk saudara. Karena roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara, sejak Anda menerima Yesus, Dia enggak pergi dan datang, saudara. Dia tinggal di dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita masih mengklaim apa yang menjadi perjanjian lama yang tidak ada hubungan dengan Kristus, dalam pengertian tidak Yesus janjikan untuk kita, itu untuk orang Yahudi, tetapi kita masih mau klaim apa yang ada dituliskan untuk orang Yahudi di dalam undang-undang mereka, dalam hukum-hukum mereka. Tapi mari kita klaim apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, iman. Jadi waktu saudara mau menerima janji ini, pertama identitas, kedua klaim apa yang dijanjikan. Amin, saudara. Yang ketiga yaitu iman. Iman ini penting. Percaya ini penting. Ini adalah, saya pakai bahasa agak sedikit berat gitu, saudara. Tapi bukan bermaksud untuk hal yang negatif.
ini kita untuk alat bayar kita. Ini uang kita. Saudara nggak bisa beli berkat di sorga dengan uang. Saudara hanya bisa beli dalam tanda kutip berkat itu dengan percaya. Iman. Itu mata uang yang kita gunakan. Transaksi yang kita gunakan untuk menerima janji-janji Bapa adalah iman. Katakan iman. Percaya. Kenapa? Karena semuanya Bapa sudah sediakan untuk kita. Tetapi persoalannya kita mau percaya atau tidak. Di dalam firman Tuhan di Yakobus di Ibrani berkata, kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Di mana itu? Dalam tata kasih karunia. Jadi artinya pertolongan pada waktunya, apa yang saudara butuhkan, saudara bisa dapatkan melalui iman. Saudara percaya, dan pada saat apa yang saudara percaya itu, maka itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ini menjadi alat transaksi kita untuk menerima semua yang dijanjikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus dengan cara menghampiri Dia di takhta kasih karunia-Nya. Ini memakai pengertian menghampiri seakan kita jauh, padahal sebenarnya tidak. Ini cuma masalah bahasa saja. Dia itu ada di sini, saudara. Amin. Jadi ini adalah tindakan iman. Percaya itu sebenarnya tipis. Tipis sekali kita dengan Tuhan, sangat dekat sekali. Cuma yang memisahkan percaya atau tidak. Keselamatan kan juga begitu, saudara. Makanya orang dunia tidak mengerti, masa sih orang Kristen cuma percaya Yesus masuk surga. Kan rasanya nggak mungkin, tetapi itulah sesuatu yang nggak mungkin bagi manusia, tetapi menjadi mungkin bagi Tuhan melalui percaya. Kita tutup dengan ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 16. Dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Keberanian di sini adalah tindakan iman. Kenapa seorang anak takut meminta kepada ayahnya? Karena dia pikir ayahnya tuh pelit. Karena dia pikir ayahnya tuh marah sama dia. Karena dia pikir ayahnya masih mendendam karena semalam dia bikin kesalahan. Sehingga takut menghampiri ayahnya untuk minta sesuatu. Pernah gak terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak? Mungkin pernah. Itulah yang iblis gunakan untuk kita tidak berani datang kepada Bapa. Padahal sesungguhnya hari ini Bapa melihat kita. Dia melihat kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi. Iblis begitu licik dan berkata, engkau belum diampuni. Engkau belum kudus. Engkau masih berdosa. Dosamu belum diampuni. Makanya kita gak mau ke gereja. Boro-boro ke gereja. Mau berdoa aja minta tolong sama Tuhan gak berani. Kenapa? Karena ditipu oleh iblis. Tetapi penulis Ibrani berkata, marilah kita penuh keberanian. Amin. Kenapa kita mesti berani? Karena ayat 15 dan 14 itu berbicara tentang ada pengantara kita. Ada pembela kita. Ada imam besar yaitu Yesus Kristus yang sudah melintasi langit. Sudah melintasi segala waktu dan sebagainya. Bahkan sudah mati untuk saudara. Dia menjadi pembela untuk saudara. Dia istilahnya taruh badannya sendiri untuk saudara. Makanya kita yang sudah ada di dalam Kristus, Bapa gak melihat lagi dosa dalam hidup saudara. Bapa gak melihat lagi bahwa Anda tidak berkenan, tidak. Karena waktu Bapa melihat saya, dia gak melihat saya langsung, dia melihat Yesus yang ada di dalam saya. Ketika dia melihat Yesus yang ada di dalam saya, itu pun secara otomatis dia begitu mengasihi saya. Karena anaknya tinggal di dalam saya. Sehingga marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa? Takhta kasih karunia, bukan takhta yang lain. Apa maksudnya takhta kasih karunia? Itu bukan karena kita bisa, itu bukan karena kita mampu, itu bukan karena kita hebat, tetapi itu benar-benar adalah kasih karunia. Tanpa usaha saudara, tanpa upaya saudara, sehingga gak ada yang bangga. Habis menghampiri takhta kasih karunia mendapat berkat terus, saya ini karena saya sudah berpuasa, karena saya sudah berdoa. Gak ada yang bisa dibanggakan. Kita semua hanya peroleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Serahkan